Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen dulu ya. Kelas 10.4. Oke, Adel, Alfi, Alia, Afanijar. Oke, coba masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Pertemuan kemarin? Ya, pengertian sejarah, berpikir kronologis, sinkronik, diakronik. Oke. Apa? Coba berpikir kronologis. Apa? Berpikir kronologis itu apa? Secara apa? Kronologis apa? Oke, secara berurutan ya, secara berunut ya. Oke, berarti masih ingat. Nah, untuk sekarang kita beda materi. Nah, hari ini ada yang tahu bakal bahas apa? Enggak. Oke. Hari ini kita bakal membahas hasil dan nilai budaya praaksara di lingkungan terdekat. Nah, adapun untuk indikator nanti kalian itu mengidentifikasi hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara, menjelaskan pengaruh hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara dalam lingkungan sekitar, menulis deskripsi hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan, mempresentasikan hasil diskusi. Nah, itu untuk indikatornya ya. Untuk submaterinya itu hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara. Apa sih manfaat atau tujuan belajar materi hari ini? Yang pertama, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara dalam lingkungan terdekat, menilai dan menghargai hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara dalam lingkungan terdekat. Yang ketiga, mempresentasikan hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara dalam lingkungan terdekat. Nah, coba perhatikan gambar di depan. Ini orang lagi apa nih kira-kira? Apa ya? Ini sesajen, betul. Ini patung. Oke. Lagi ngapain biasanya kalau kayak gini? Menyembah patung. Ya, oke. Ya, menyembah patung. Lalu gambar kedua, coba lihat. Nah, ini di mana nih? Di laut. Betul ya. Ini apanya? Nih. Tumpeng. Ya, sesajen. Para nelayan ini bersyukur atas hasil panen ikan yang melimpah. Oke, kalau di Indramayu, kalau di Jawa ini biasa disebut nadran. Ya, nadran itu pesta laut nelayan. Ucapan rasa syukur ketika panennya atau hasil ikannya melimpah. Itu biasanya mereka melempar sesajen berupa tumpeng, buah-buahan dan segala macam hasil bumi dilemparkan ke laut. Itu merupakan bentuk ucapan rasa syukur. Nah, ini pertanyaan nih buat kalian nih, coba. Adakah contoh peninggalan praaksara yang masih ada di sekitar kalian? Ada kayak ruatan bumi. Oke, betul, ruatan bumi. Bisa. Keris. Oke, kenapa keris? Menyangkut kemana tuh keris? Hal apa? Hal gaib. Oke, betul. Nama lainnya apa? Oke, dinamisme, betul. Mengapa peninggalan praaksara yang kalian disebutkan tadi masih ada sampai saat ini? Kira-kira kenapa tuh? Budaya yang bagaimana? Masih melestarikan. Kenapa? Kalian kenapa tidak beralih nyambelnya dari coet ke blender? Kenapa kira-kira? Beda. Ras. Hasilnya lebih lembut tapi yang diulek mah enak. Oh, yang diulek lebih enak katanya. Oke. Nah, makanya biasanya orang-orang melestarikan itu satu budaya, kedua kalau untuk berurusannya dengan makanan itu rasa ya, rasa. Oke, bagus. Sampai sini berarti udah paham. Nah, nanti di sini akan kita bahas peninggalan. Nah, satu, Bapak akan buat 5 ya. Bapak akan kerucutkan 5 peninggalan. Satu, dinamisme. Nah, dinamisme ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dinamos. Dalam bahasa Inggris disebut dynamic, artinya adalah kekuatan daya atau khasiat. Dalam hal ini, itu lebih percaya kepada benda-benda.
benda-benda yang memiliki kekuatan mistis atau kekuatan yang lebih. Misalnya apa? Dinamisme ini, benda-benda yang memiliki kekuatan lebih. Keris. Betul ya, itu merupakan salah satu bentuk-bentuk dinamisme yang masih ada di sekitar kita nih. Nah, kalau animisme ini kalau menurut KBBI itu adalah kepercayaan kepada roh yang mendiami suatu benda, pohon, batu, sungai, gunung dan sebagainya atau suatu tempat. Jadi tadi kalau dinamisme itu lebih ke bendanya, tapi kalau animisme ini lebih kepada rohnya itu mungkin bisa roh nenek moyang, roh karuhun, atau mungkin jin atau siluman kayak gitu ya. Itu lebih percaya kepada hal-hal yang berbau ruh gitu, yang mendiami. Lalu yang ketiga yang merupakan bentuk peninggalan dari masyarakat praaksara itu obat-obat herbal. Selanjutnya, api. Nah, api itu ternyata tidak sesederhana itu ya adanya. Api itu secara tidak sengaja ditemukan oleh manusia zaman praaksara. Itu konon katanya berdasarkan penemuan arkeologi itu sudah ditemukan 400.000 tahun yang lalu. Itu pun tidak sengaja dari alam, dari petir, biasanya dari petir yang menyambar ke bumi, entah itu ke pohon, entah itu ke mana gitu, ke sebuah tempat, itu melahirkan yang namanya api. Itu awal dari api. Oke, sampai sini paham nggak? Paham. Jadi nanti kita akan bahas kelima ini. Oke, nih sekarang Bapak punya LKPD ya. Bapak punya LKPD, silakan kelompoknya seperti biasa kayak kemarin ya, seperti biasa dari kemarin sejarah itu ya, seperti biasa. Silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya dulu. Sok. Nah, oke, sudah dibagikan semua. Bapak jelasin cara ngisinya ya. Nih, pertama. Nah, di situ kan ada nama anggota kelompok. Tulis nama anggota kelompoknya siapa aja. Ada 5 orang, 6 orang, tulis semuanya di situ. Nah, lanjut ke lembar berikutnya. Coba dibuka dulu. Simaklah video di bawah ini dengan seksama. Jadi, kelima kelompok ini videonya berbeda-beda. Videonya apa Pak? Videonya ini. Entah itu tentang dinamisme, animisme, obat tradisional atau herbal, api atau perkakas tradisional ya. Jadi nanti buka videonya. Semuanya ada di YouTube. Oke, setelah kalian menyimak video tersebut, di situ ada 4 pertanyaan ya. Nah, apa saja sih yang dinilai? Jadi yang dinilai nanti kalian itu, nanti penilaiannya ada 2 ya, ada pas diskusi sama pas presentasi ya. Nah, pas diskusi nanti Bapak akan keliling melihat ya, yang satu, kalian bisa nggak nih mengidentifikasi masalah yang ada di video tersebut. Yang kedua yang dilihatnya itu kerjasama, ya kalian kompak atau enggak. Yang ketiga itu menghargai pendapat. Yang keempat itu kemampuan berargumentasi. Kalian kenapa memilih alasan tersebut? Kalian harus kuat secara argumentasi. Oke, lalu yang diskusinya nanti yang dilihat itu satu, penguasaan materi. Yang kedua percaya diri. Yang ketiga kemampuan menjawab pertanyaan dari teman. Yang keempat itu penggunaan bahasa. Oke, sampai sini paham? Oke, silakan kerjakan sekarang. Sok. Kalian boleh juga cari jawabannya atau cari sumber lainnya melalui internet ya. Oke, sok. Apa nanya apa? Ini gimana maksudnya? Nomor berapa? Yang nomor berapa? Yang nomor Kayak gini jawabannya. Iya, itu nomor berapa? Nomor 1. Kalian kelompok apa? Api ya. Apakah video tersebut merupakan? Iya, karena dulu nenek moyang kita yang pertama kali menemukan api dengan cara menggosokkan kayu ke batu. Kebalik itu. Kalau kayu ke kayu, kalau batu ke batu. Ya kayak gitu. Batu ke batu. Kalau kayu ke batu nggak keluar apinya. Dicoret aja.
Oke, kayaknya udah ya, udah. Oke, cukup aja, cukup. Karena sudah selesai semua. Silakan kepada kelompok 1 dinamisme. Boleh ke depan aja. Oke. Perkenalkan dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok dinamisme akan mempresentasikan pekerjaan kami. Oke, videonya tentang apa? Oke, pohon keramat dinamisme. Silakan jawab. 1. Apakah video tersebut merupakan bentuk peninggalan budaya praaksara? Iya, karena pohon keramat termasuk dinamisme, yaitu benda-benda yang mengandung di dalamnya terdapat roh. Oke, boleh. Apakah Anda setuju dengan kegiatan tersebut? Jelaskan alasannya. Tidak, karena dalam syariat agama Islam, kegiatan tersebut adalah salah satu perbuatan musyrik. Oke. Tetapi, jika dalam konteks budaya, boleh dilakukan. Oh, Jadi, kami oke. memfasilitasikan menjawab, bukan itu. Oke, silakan. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Siapa yang mau bertanya? Apakah di rumah kalian masih ada peninggalan tersebut? Oh, ada. Apa semacam apa? Coba di antara 5 anggota ini nih, ada nggak nih di rumah atau kakek nenek gitu yang nyimpen benda-benda tersebut? Ada nggak? Di Kira? rumah ada kujang. Oh, di rumah ada kujang. Oke. Cukup ya? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Bagus ya, sudah presentasi semua. Sebelum berakhir, nih Bapak punya soal evaluasi ya. Silakan keluarkan kertas 1 lembar aja ya. Silakan jawab apa yang ada di PPT atau PowerPoint. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Ya, sok 10 menit. Kerjakan masing-masing. Oke, sip ya, udah semua mengumpulkan soalnya. Oke, sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, coba Bapak ingin 1 atau 2 orang bikin kesimpulan tentang materi hari ini dan manfaatnya apa saja gitu. Siapa yang mau? Najwa, boleh Najwa. Boleh. Silakan Najwa. Apa kesimpulan hari ini dan manfaatnya? Untuk kesimpulan hari ini kita bisa belajar tentang peninggalan praaksara. Contoh-contohnya adalah dinamisme, obat herbal, api, perkakas atau alat-alat tradisional. Dan tadi juga teman-teman mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Jadi kita dapat tahu contoh-contohnya dan ternyata di sini juga masih banyak yang bahannya atau masih banyak menggunakannya. Oke, betul ya. Bagus Najwa. Kita hari ini kata Najwa belajar tentang peninggalan praaksara dimulai dari dinamisme. Dulu itu ternyata masih kita gunakan di zaman sekarang di tahun 2022. Masih banyak yang menggunakannya di antara kita ataupun orang tua kita. Jika dirasa itu bermanfaat atau masih berguna, kenapa tidak kita coba untuk tetap melestarikannya. Oke. Untuk hari ini cukup sekian dulu, dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas tentang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Oke, cukup sekian hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.